Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah liburannya ternyata hujan dulu ya. Ah, baik. Ini Sehat, Pak. alhamdulillah kita lanjutin ya obrolan kita tentang proposal ya. Eh, Minggu yang lalu kita sudah mencoba mengkonstruk bab satu ya, sekaligus nanti bab 2 ya. Tapi di drive baru sedikit ya yang sudah ngirim ya. Ada 5 mahasiswa ya yang tugas kedua. Oke, teman-teman, intinya minggu ini teman-teman mumpung masih liburan, silakan nanti nyusun bab 3 nih. Jadi suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Iya, Jelas. jelas Bapak. Oke, baik ya. Kita susun bab 3 hari ini. Ya, kalau bab 2 sudah biasa nyusun bab 2 kan? Gimana Mistika? Bab 2-nya nggak ada masalah ya? Enggak ada, Pak. Sebentar, saya lagi buka file saya dulu. Oke, ya. Teman-teman, bab 2, oke, mungkin sedikit saya ulas ya. Nanti bab 2 saya ulas sedikit saja. Kemudian nanti kita sambung bab 3 biar secara maraton teman-teman bisa langsung menyelesaikan proposal. Eh, Prinsipnya di bab 2 pertama, saudara, baik yang kualitatif maupun kuantitatif, 70% dari tesis itu diambil dari artikel. Jadi ketika kita sudah punya judul, maka hal yang mendasar adalah Anda download artikel yang relevan dengan teori Anda ya. Jadi ketika sudah punya judul sudah langsung download artikel, kalau bisa artikel yang Sinta 1, Sinta 2, Scopus ya. Jangan artikel sembarangan. Tapi bukan berarti teori dari buku standar yang diabaikan. 70% itu adalah artikel, 30% buku standar dan penerbitannya kalau bisa untuk artikel 5 tahun terakhir ya, artikel 5 tahun terakhir. Kemudian untuk buku sama sebetulnya 10 tahun terakhir, tapi kalau buku yang sifatnya buku standar ini tidak ada masalah. Misalnya contoh Josteri itu 1986, yang nggak ada masalah. Justru kalau buku primernya, buku utamanya dari penteorinya, ya yang menemukan teorinya nggak ada masalah terkait dengan waktu ya. Jadi tolong nanti disiapkan. Kemudian Anda sudah langsung mensitasi ya, mengambil kutipan-kutipan dari artikel-artikel. Jadi bayangkan kalau misalkan 100 artikel yang sebagai dukungan untuk bab 2 saudara, maka 70 artikel ya. Nah, itu kan keren, 70 artikel. Saudara. Mulai download artikel-artikel dari Google Scholar, dari Mendeley, dari download. Baca, kutip yang relevan. Ambil yang relevannya, yang mendukung teori. Nah, kalau sudah punya sejumlah referensi, maka soal menulis itu bukan hal yang baru lah, saya yakin teman-teman. Ya, nah, hari ini saya mungkin sekedar untuk memulai saja teman-teman untuk bagaimana mengkonstruk teori ya. Mengkonstruk teori ya. Jadi saya ingin mengajak sedikit teman-teman untuk mencoba kembali mengkonstruk teori ini contoh saja ya. Eh, Misalkan saudara dihadapkan dengan penulisan bab 2, maka hal yang menjadi penting untuk sebuah riset kualitatif maupun kuantitatif, pasti yang pertama adalah deskripsi teori. Kemudian nanti saudara akan mencari penelitian terdahulu yang relevan ya. Ini kalau dilihat di pedoman, setidaknya 5 ya, setidaknya 5 yang relevan. Kemudian nanti asumsi teori,
asumsi penelitian, ya. Ini yang seringkali kelihatannya sederhana, tetapi kadang juga kita agak sulit menemukan mengkonstruksi asumsi ini. Nah, ini kita coba sedikit mereview ya. Dan nanti di penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan hipotesis. Ini hal yang sudah biasa, lazim, teman-teman sudah biasa. Nah, maka ketika Anda punya judul misalnya, ya, seperti ini, maka kita akan mencoba menemukan konstruksi teori ini, paling tidak kita melihat dari variabel-variabel atau konsep-konsep yang dijadikan fokus penelitian ya. Kalau saudara menggunakan pendekatan kuantitatif, pasti istilahnya variabel ya. Tapi kalau saudara menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka istilahnya Anda mencari konsep yang dijadikan fokus penelitian. Jadi konsepnya apa? Nah, dalam judul di samping, maka konsep manajemen. Nah, ini kan konsep manajemen, ini akan harus diteorikan. Ya. Kemudian karena judulnya misalkan manajemen itu rumusan masalahnya menanyakan fungsi manajemen, maka juga lanjutan dari manajemen, fungsi manajemen itu akan dijelaskan. Kemudian konsep literasi digital. Boleh saja diawali dengan gerakan literasi atau literasi. Ya, sebelum digital ada literasi. Ya, literasi. Turun lagi literasi digital. Jadi sebuah konstruksi teori itu akan dilihat dari mana konsep yang kita jadikan fokus. Nah, terakhir di sini mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini satu konsep. Nah, ini yang penting untuk dijadikan pertimbangan ketika saudara akan merumuskan deskripsi teori di bab 2. Nah, 70% artikel jurnal, ya. Nah, ini wajib. Nah, oleh karena itu sudah saatnya sekarang saudara harus sudah mulai mendownload tadi ya, saya sampaikan. Nah, oke. Dalam konteks judul ini, maka jelas ya. Jadi, misalnya kalau saudara mempunyai judul semacam ini, ya, saudara bisa mengurai ya, mensistematisasikan deskripsi teori yang saudara gunakan. Yang pertama pasti dari konsep manajemen, kita akan jadikan subjudul misalnya, teori di sini kita terdiri dari konsep dasar, misalnya tujuan dan fungsi manajemen. Nah, ini dari teori manajemen. Nah, nanti ada konsep dasar. Nah, kita seringkali waktu S1 mungkin menyebut pengertian ya. Terlalu simpel ya pengertian. Tapi kalau bicara konsep dasar manajemen, maka konstruksi dari fakta dimensi ontologis ya dari manajemen. Ya, karena ini penting untuk dijadikan satu deskripsi teori sehingga mahasiswa ketika mau meneliti ini paham betul apa sebetulnya manajemen. Apa yang dikelola ya? Apa yang dikelola? Apa yang menjadi manajemen? Ada tujuan, bisa juga ada tools manajemen, bisa juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa lebih detail lagi. Silakan, itu tidak harus seperti ini. Nah, konsep dasar manajemen tolong untuk S2 tidak lagi saudara menguraikannya dari pengertian menurut etimologis. Ya, biasanya nih seringkali waktu S1 kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, dari to manage misalnya. Itu masih memungkinkan karena itu bicara itu. Tapi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen, nah ini sudah nggak lagi ya di S2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah bla 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 bla. Nah, di sini saudara harus merujuk pada grand teori siapa yang di
yang digunakan, maka mau tidak mau manajemen dalam konteks ini harus merujuk pada grand teorinya, ya. Jadi jangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Itu sudah lewat ya, bukan lagi S2 ya. Sudah lewat. Nah, ini nanti dikonstruksi oleh saudara dengan tidaknya semua, ya, dari beberapa ahli gitu. Jadi dari beberapa pendapat ahli, dari buku-buku, dari artikel jurnal yang memadai, nanti harus Anda hadirkan di sini, paparkan. Dan selalu saja di akhir setelah kita mensitasi itu, harus ada eh, sintesis saudara ya. Jadi saudara jangan hanya menampilkan pendapat A menurut ini, terus sudah selesai, itu nggak boleh begitu. Nah, dari sekian pendapat, dari pendapat-pendapat di atas, nah, dapatlah dinyatakan, dirumuskan bahwa manajemen adalah bla bla bla. Ini harus menjadi rumusan yang dibuat oleh Anda sendiri. Jangan hanya menempelkan seperti puzzle ya. Seperti puzzle dari beberapa teori, pendapat ahli, tanpa ada eh, evaluasi, tanpa ada sintesis saudara ya. Nah, ini penting sekali sehingga eh, cara menulis itu akan menggunakan pendekatan deduktif induktif ya. Jadi dideskripsikan beberapa pendapat, kemudian nanti disimpulkan di akhir. Nah, satu satu apa namanya benang merahnya, kemudian hal-hal yang menjadi persamaan itu akan Anda satukan menjadi sebuah pendapat yang dituangkan dalam kalimat sendiri. Itu ya. Ya, prinsipnya begitu. Nah, ada tujuan manajemen, ada mungkin karakteristik manajemen, ada manfaat, ada lagi mungkin beberapa hal. Sepanjang itu masih bicara tentang berhubungan dengan konsep dasar manajemen, nggak ada masalah, silakan. Ya. Nah, bagi yang judul penelitiannya seperti ini, manajemen bla 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 bla, ya, dan rumusan masalahnya mengacu pada fungsi manajemen, maka pada saat Anda mendeskripsikan teori fungsi manajemen, ya, di sini harus betul-betul Anda mendeskripsikan dengan operasional banget, ya. Nah, di sini nanti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, bukan evaluasi ya, mohon maaf, pengawasan itu ini adalah eh, operasional teori ya. Ini harus kelihatan, nanti ada indikator-indikatornya harus jelas. Ya. Nah, ini silakan nanti ini akan dijabarkan oleh saudara di poin ini karena ini akan menjadi pedoman pedoman eh, ketika saudara ya ketika saudara apa namanya mengkonstruk teori ya. Jadi ya di bagian ini penting banget ketika saudara eh, mendeskripsikan ya, khususnya di sini nih ya, bagi teman-teman yang ya di sini nih, ini penting banget karena saudara akan berhubungan dengan deskripsi teori yang akan mengarah pada penguatan eh, penguatan indikatornya. Jadi harus ketemu indikatornya gitu ya. Nah, di sini harus ketemu indikatornya pada bagian ini nih, ya. Jadi harus harus ketemu indikator ya. Ini harus jelaskan, harus ketemu indikatornya.
dari dimensi ya, dari dimensi kemudian ya kita temukan dimensi ya dan indikatornya. Nah, kalau nanti saudara sudah menemukan dimensi dan indikator dari eh, rumusan masalah yang teorinya sudah dijelaskan di sini, maka nanti dampaknya akan mudah ketika saudara apa namanya, mengembangkan instrumen ya, ya, instrumen penelitian, apakah itu wawancara atau apakah itu nanti di observasi. Kalau yang kuantitatif tentu untuk pengembangan angketnya mudah ya. Karena kalau saudara tidak menemukan ini ya, dangkal banget. Ya ini akan menjadi blunder buat saudara ketika merumuskan ini di bab 3 ya. Ya. Oke, setelah bicara manajemen, jangan lupa kita itu manajemen, konsep dasar manajemen yang dari dunia ekonomi, kita tuh jangan lupa kita tuh manajemen pendidikan Islam, maka turunkan di situ ada konsep teori yang berhubungan dengan manajemen pendidikan Islam. Turunan dari manajemen tadi. Nah ini nanti saudara harus akan menghubung-hubungkan gitu ya. Walaupun nanti bicara bahwa ada perencanaan, ada pengorganisasian, maka mungkin dimensi yang dijelaskan di dalam manajemen pendidikan Islam ini ya akan nafas Islaminya akan kelihatan di sini ya. Dan nanti di manajemen pendidikan Islam ini sebagai turunan dari manajemen ini juga akan mengarah pada teori-teori yang akan ketemu juga nanti pada aspek-aspek yang dijelaskan di atas ya. Nah, kemudian eh, bisa langsung ke mutu pendidikan atau sorry, sebetulnya misalnya literasi dulu boleh. Ya. Nah, kenapa mutu pendidikan? Karena sebetulnya dari manajemen pendidikan Islam turun ke mutu pendidikan, ya, dari meskipun urutannya ini. Nah, kemudian boleh saja nanti sebetulnya literasi atau program literasi dulu. Kalau itu program atau literasi saja itu nggak salah. Nah, karena digital ini sebagai bagian turunan dari literasi, maka turun lagi di sini. Nah, boleh juga nanti ada manajemen literasi digital. Seperti apa konstruksinya? Ya, jadi eh, ini akan menjadi bagian yang harus Anda pikirkan bagi teman-teman yang akan menyusun bab 2. Ya, oke. Ya, kemudian untuk bagi teman-teman yang penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, maka deskripsi teori itu langsung saja mengarah pada variabel-variabel ya. Jadi kalau judul penelitian saudara ini pengaruh kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja guru, maka deskripsi teori itu langsung satu, lihat variabel X1 ya. Dua, ini ada dua, sorry ini. Dua, variabel komunikasi organisasi. Tiga, variabel kinerja guru. Adapun masing-masing dari variabel ini akan dijelaskan secara lebih rinci, itu adalah kesemestian ya, sudah seharusnya. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat misalnya kalau eh, kita mau meneliti kepemimpinan kepala sekolah, maka konsep dasarnya, grand teorinya, grand teori kepemimpinan gitu kan. Ada siapa grand teorinya akan menjadi dasarnya, itu akan muncul. Maka nanti akan konsep dasar manajemen, konsep dasar kepemimpinan. Nah, sini silakan, ya. Nah, terus ada tipe-tipe kepemimpinan, ya, atau gaya kepemimpinan, ya. Nah, terus nanti karena kita sedang meneliti dunia pendidikan, maka Anda bisa turunkan
kepemimpinan pendidikan. Ya. Eh, Jika Anda mau menghadirkan dimensi keislaman, bisa saja Anda menghadirkan sebelum kepemimpinan pendidikan, eh, kepemimpinan dalam Islam. Itu boleh. Ya. Jadi Anda akan tetap memberikan nuansa teori kita dibangun dengan teori perspektif Islam yang masuk ya. Dan jangan lupa nanti pasti harus ada dimensi eh, indikator dari kepemimpinan. Nah, ini penting ya. Nah, dari setiap variabel silakan di breakdown menjadi sub-sub yang lebih mengarah nanti pada bahwa kedalaman teorinya cukup memadai ya. Itu untuk di diskusi teori. Dan nanti di bagian B itu penelitian terdahulu yang relevan ya. Jadi saya tidak perlu menjauh, tapi paling tidak deskripsinya ya rambu-rambunya Anda langsung saja, jangan pernah menyebut tesis, jangan pernah menyebut skripsi, apalagi skripsi ya, jangan pernah menyebut disertasi. Ya kita langsung penelitian aja, meskipun sumbernya itu dari publikasi tesis orang lain misalnya. Kita akan menyebutnya penelitian siapa? Penelitian eh, Dian Widiantari berjudul apa? Meneliti apa? Misalnya penelitian siapa misalnya dosen kita, kemudian judulnya apa? Meneliti apa? Nah, kemudian Anda bicara bagaimana metodologinya. Kalau metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif dengan jenis apa? Desain penelitiannya bagaimana, pengumpulan datanya bagaimana, itu singkat saja, nggak perlu sampai eh, bertele-tele ya. Dan yang paling penting ini, apa hasil penelitiannya? Nah, hasil penelitian itu mohon tidak disampaikan dengan bahasa yang verbal, dalam artian gini, eh, harus mengarah pada eh, paling tidak konstruksi asumsi teori atau hasil penelitian dinyatakan dalam bentuk proposisi. Misalnya begini, eh, kepemimpinan kepala sekolah, hasil penelitian menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Nah, itu kan kalimat yang menyimpulkan ya. Ya, misalkan Anda melanjutkan, semakin baik atau semakin kuat kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin tinggi kinerja guru. Nah, kalimat-kalimat begitu, ini lebih penting ketimbang memberikan data di situ. Data misalnya apa? Oh, memang hasil statistiknya bahwa kepemimpinan itu misalnya koefisien determinannya 87%. Ya, sehingga dapat dinyatakan misalnya kinerja guru ditentukan oleh kepemimpinan sebesar 87%. Nah, kalimat yang seperti itu tidak relevan ya untuk sebuah hasil penelitian. Hindari angka-angka yang hadir, tapi Anda harus memberi pernyataan hasilnya itu berupa statement yang mengarah pada asumsi, mengarah pada proposisi. Ya. Semakin baik perencanaan, semakin lugas, semakin jelas perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka semakin baik, bla 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 bla. Nah,
pernyataan-pernyataan yang semacam itu yang akan menjadi penting dalam hasil penelitian, ya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, silakan nanti. Nanti ada juga deskripsi apa bedanya perbedaan penelitian saudara. Sebetulnya persamaan tidak penting ya, karena sudah relevan itu sebenarnya tidak perlu persamaan. Tapi ada kalanya ada penguji juga apa persamaannya. Nah, tapi bagi saya sebetulnya lebih yang membedakan dengan orang lain apa nantinya. Perbedaan penelitian saya yang kita lakukan dengan orang lain yang saya kutip ini apa. Nah, cukup perbedaannya, ya, gitu ya. Ya, jadi relevan. Nah, kalau relevan itu pertimbangannya paling tidak, misalnya ada hal yang sama di sini, tetapi tidak seluruhnya sama, ya. Di sini dalam judul penelitian kita meningkatkan mutu pendidikan, misalnya ada judul artikel manajemen literasi digital untuk kualitas lulusan. Nah, ini relevan, ya. Meningkatkan kompetensi profesional guru misalnya. Ini masih relevan karena masih bicara salah satu poin dari aspek konsep utama yang kita teliti itu masih sama, ya. Tapi hal lainnya berbeda. Nah, itu yang bisa kita kategorikan dianggap sebagai sesuatu yang relevan, ya. Nah, ini ada judul kuantitatif pengaruh komunikasi organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Nah, di sini ada 3 variabel, maka leluasa di sini. Satu poin yang sama atau 2 poin yang sama, tapi satu hal yang berbeda, itu juga relevan, ya. Pada contoh di atas, satu poin, satu variabel yang sama, 2 variabel berikutnya berbeda. Pada contoh di bawah, ada 2 variabel yang sama, satu berbeda. Nah, ini juga masih kategori relevan, ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan di dalam mengambil judul penelitian yang akan dianggap sebagai penelitian yang relevan, ya. Ya, sekedar untuk memberi contoh saja, misalnya penelitian Sony Bagus Purwanto. Nah, kalau perlu ada deskripsi program pasca sarjana boleh dengan judul apa, ya. Nah, kalau mungkin ada, kalau mau dimuat pada jurnal aplikasi boleh, ya. Nah, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiasi multivariat. Data dikumpulkan menggunakan angket, analisis data dilakukan dengan uji regresi dengan SPSS. Nah, di sini cukup begitu ya, tidak perlu sampai detail. Hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa variabel komunikasi secara signifikan berpengaruh terhadap variabel kinerja. Nah, ini jadi kalimatnya tidak perlu ada data-data statistiknya di sini. Ya. Nah, pada pengujian pengaruh tidak langsung, bla 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 bla. Nah, akhir ada kesimpulannya di sini, ya. Komunikasi mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja. Nah, boleh aja begitu. Nah, ini yang contoh ini memang ada yang belum ada. Apa bedanya dengan penelitian saudara? Nah, ini tambah. Ini sebagai stressing ya, sengaja saya tidak menarik. Nah, ini bedanya itu. Apa bedanya dengan penelitian saudara? Nah, ya. Kemudian nanti setelah 5, syukur 7 atau 10, saudara sudah paparkan, deskripsikan, baru nanti dibuat dalam bentuk tabel ya. Jadi dilanjutkan dengan tabel yang memperlihatkan, nah sebetulnya ini tidak tepat juga, ini pola lama sebetulnya. Jadi harusnya ada hasil ya. Ada hasilnya. Mohon maaf ini, saya kurang satu tabel, satu kolom. Hasilnya apa? Nah, ini penting. Jadi, ya, asumsi pada penelitian kuantitatif namanya nanti bukan asumsi, tapi kerangka berpikir. Nah, jadi kerangka berpikir pada penelitian kuantitatif itu dideskripsikan terlebih dahulu ya, jangan langsung skema, baru nanti dibikin skema.
Ya. Kalau yang penelitian kualitatif tidak perlu menggunakan skema. Nah, yang Bapak mau izin itu kurang jelas gambarnya. Apakah bisa diperbesar? ini di saya sudah full ya. Saya hurufnya kecil Jelas, sekali. Hah? jelas Bu, bisa diperbesar kalau pakai HP. Nanti di materinya dibagikan aja ya. Nah, Siapa? ya, Pak, oke. Soalnya saya sudah slideshow ini itu di saya. Cuman memang huruf-huruf Jelas nggak Pak di kelihatan. saya. Hurufnya nggak kelihatan. Ya, kecil banget sih. Ya, ini Bisa Pak diperbesar di handphone. ya. Oke. Nah, jadi karena nanti saudara akan mengangkat bagaimana menghubungkan variabel-variabel atau konsep-konsep dalam fokus penelitian itu harus dihadirkan, tapi bukan teori ya. Ya, lebih pada asumsi-asumsinya gitu. Contoh gini, Anda perhatikan ya. Eh, jadi yang digunakan dalam kalimat ini, komunikasi organisasi memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada kepemimpinan tanpa komunikasi. Nah, ini asumsi kita. Ya, ini diperhatikan kalimatnya dihayati ya. Jadi asumsi itu satu pernyataan kebenaran ya yang diyakini oleh peneliti, dikonstruksi dari beberapa teori atau pendapat pribadi yang akan diuji, masih masih perlu diuji kebenarannya. Dikonstruksi untuk memecahkan masalah. Jadi kalimatnya bukan pengertian ya. Di sini bukan pengertian sekali lagi. Pilih statement pernyataan ahli tentang variabel, tentang konsep ya, tapi yang dirumuskan adalah asumsi atau proposisi. Bawah, Rogers menyatakan bahwa leadership is communication. Nah, kemampuan berkomunikasi akan menentukan berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pemimpin memiliki pengikut guna merealisasikan gagasannya dalam rangka mencapai tujuan. Disinilah pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi seorang pemimpin, khususnya dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, perilaku orang lain itu nanti ke kinerja kan? Nah, jadi asumsi-asumsi itu memang diambil dari pendapat ahli, tapi bukan konstruksi teori yang pengertian atau prinsip-prinsip, bukan. Pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan asumsi atau proposisi. Itu ya, seperti ini contoh-contohnya. Nah, ya. Ada lagi, misalnya, komunikasi harusnya akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Peran kontrol yang saat mengendalikan arah segala upaya mencapai tujuan organisasi. Dan peran pemberi motivasi bagi semua stakeholders. Nah, di sini. Masih bicara asumsi komunikasi organisasi. Asumsinya. Ya. Nah, nanti dihubungkan dengan asumsi kepuasan kerja misalnya. Nah, meskipun diambil dari teori, tetapi pernyataannya dipilih ya, yang ada nyambungnya dengan variabel yang kita penelitian kita. Nah, di sini kan kepuasan kerja terhadap kinerja. Nah, di sini maka cari pernyataan ahli yang ada hubungannya dengan kinerja. Contoh di sini, meskipun dari Wibowo misalnya, kepuasan kerja adalah prediktor. Nah, di sini bagi kinerja. Nah, ini kan eh, berhubungan banget dengan variabel kinerja. Terdapat korelasi moderat antara kepuasan kerja dengan kinerja. Nah, ini jelas banget. Tingkat kepuasan kerja guru pada akhirnya akan meningkatkan kinerja. Nah, kalau sudah begini, kalimat-kalimat ini yang lazim untuk saudara ambil eh, dalam membangun kerangka berpikir atau asumsi penelitian nanti. Kalau saudara tidak menemukan, sulit menemukan, yakinkan
dan buat kalimat pernyataan-pernyataan yang bernas seperti ini. Buat, Anda nyatakan keyakinan-keyakinan yang memadai dari konstruksi penelitian saudara. Ya. Nah, jika komunikasi interpersonal dalam suatu madrasah dan tingkat kemampuan kerja guru madrasah tidak baik, maka akan baik ulang. Nah, pokoknya bikin kalimat-kalimat yang nah, begitu juga nanti kalau yang penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, ya maka saudara harus mengkonstruk asumsi-asumsi manajemen, ya, asumsi-asumsi perencanaan, ya. Oh, ini perencanaan semua, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Ini dihubungkan dengan program literasi digital, dia akan berpengaruh pada atau memberikan dampak pada mutu pendidikan. Jadi Anda harus mengkonstruk itu ya. Ya. Nah, untuk yang bab 2 di hipotesis, saya kira hipotesis ini harus mengacu pada kerangka ya yang dibangun oleh saudara. Ada berapa variabel ya. Ya. Nah, ada berapa variabel dan bagaimana relasinya, hubungannya nanti antara variabel satu dengan yang lain. Dan ini akan menjadi rumusan masalah. Setiap rumusan masalah harus dibuat hipotesis. Ya. Jadi ini contoh, walaupun rumusan masalahnya ini saya koreksi ya. Pertama ya, sengaja saya bikin begini dulu. Rumusan masalahnya harus dibuat dengan pernyataan jangan seberapa besar. Tapi rumusan masalahnya dengan pernyataan apakah terdapat hubungan yang signifikan? Apakah terdapat pengaruh? Ya, apakah komunikasi organisasi ya berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Nah, gitu ya. Jadi, satu rumusan masalah nanti akan menjadi sepasang hipotesis. Ya. Seperti dalam contoh di samping, ya, rumusan masalah satu akan jadi hipotesis satu. Ya. Rumusan masalah dua, apakah misalnya komunikasi organisasi ya, berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru dalam bla 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 bla. Maka harus nyambung ya dengan hipotesisnya, dan hipotesis adalah sepasang hipotesis kerja dan hipotesis nol. Ya, di sini Anda bisa melihat di sini ketika hipotesis kerja HA atau H1, maka pernyataan hipotesisnya terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, sedangkan H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, jadi tolong dibuat sepasang ya. Adapun penyusunannya H0 dulu atau H1 di bawah itu nggak ada masalah. Ya. Oke. Nah, itu saudara untuk bab 2. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan untuk di bab 2. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Ina. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena memang kemarin nggak hadir. Ini Hmm. pengen ngecek dulu, Pak, berkaitan dengan judul. Oh ya. Itu kan Pak Dokter bilang
tidak bisa di satu sekolah, Ya. kemudian tidak bisa di sekolah yang kita tempati gitu ya, Pak. Nah, ini judul saya itu pengaruh kepemimpinan dan supervisi akademik kepala madrasah terhadap kinerja guru di KKM MTSN 1 Cirebon. Jadi kalau KKM itu kelompok kerja madrasah, Pak, terdiri dari Hmm. beberapa madrasah. Itu apakah boleh seperti itu apa tidak gitu, Pak. Ya. Terus kemudian kemudian satu lagi berkaitan dengan tadi penelitian yang relevan. Ya. Penelitian yang relevan itu kalau semisal kita tidak dapatkan Sinta 1 atau Sinta 2 itu bagaimana? Kemudian tadi kalau nggak salah 5 sampai 7 Hmm. penelitian terdahulu ya, Pak, ya? Ya. Itu bagaimana, Pak? Ya. Ya, itu aja dulu. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, Mbak Ina, salam. Makasih pertanyaannya bagus. Oke, jadi penelitian pengaruh X1, X2 terhadap Y itu kan penelitian yang asosiatif ya. Penelitian asosiatif itu, buat teman-teman yang kuantitatif nih, menghendaki datanya diambil secara random. Ya, jadi random itu kan acak. Nah, oleh karena itu tidak mungkin dia menggunakan data populasi. Data seluruhnya itu nggak mungkin. Jadi penelitian kuantitatif itu lebih ke populasi besar pertama. Jadi karena akan diambil secara acak, makanya nggak mungkin dalam satu MTS misalnya. Oleh karena itu tadi Mbak Ina sudah tepat, boleh menggunakan KKM ya. KKM ada beberapa MTS, silakan. Boleh negeri, boleh swasta, ya. Kira-kira jumlah populasinya lebih dari 100 ya Mbak Ina ya. Iya, Pak. Nah, sudah aman, Lebih. boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari konstruksi variabel, ada teori kepemimpinan, kepala sekolah, ada supervisi, dan satu lagi, apa? Kinerja. Kinerja, Pak. Oke. Kinerja. Semuanya sangat mungkin untuk diuji kebenaran teorinya. Maka nanti ada kepemimpinan itu berpengaruh pada kinerja, itu ada teorinya. Kita akan uji, karena kuantitatif itu menguji teori. Kemudian supervisi, ya. Supervisi itu berpengaruh pada kinerja. Ada teorinya. Maka tugas Mbak Ina adalah mencari teori dari kepemimpinan, teori dari supervisi, dan teori kinerja guru. Ya. Nah, itu yang akan kita uji. Jadi prinsipnya karena penelitian kuantitatif adalah menguji kembali teori. Apakah benar teori yang sudah diteorikan ahli? Sekarang kita teliti dalam konteks skill pemikiran kita lebih 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 tinggi. Nah, kalau sudah begitu, semuanya tinggal saja proposalnya Mbak Ina. Aman. Oke, silakan. Ya, kemudian penelitian terdahulu yang relevan, pedoman di kita syaratkan minimal 5. Ya, sebetulnya di dalam jurnal ya memang ada levelingnya Sinta itu. Artinya aku kehandalan. Tapi bukan berarti sebetulnya Sinta 3 itu kurang bagus ya. Ya sebetulnya sih harapan ya. Ya asal jangan Sinta 6 aja, Sinta 5 jangan lah ya. Sinta 3 masih mungkin lah ya. Terus nanti di tesis itu juga tidak ada ini sih, kecuali kalau pengujinya betul-betul melacak artikel ini udah dilihat, wah ternyata bukan Sinta. Nah ini sih ikhtiar dulu ya. Sementara nggak apa-apa Mbak Ina, ikhtiar aja dulu. Ya kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Karena judul kita nggak ada di penelitian di Sinta 1, Sinta 2, dari Sinta 3 ya. Apa boleh buat ya. Toh kita tidak
salah orang di sintas satunya tidak ada, misalkan, atau bukan tidak ada, belum menemukan gitu kan. Ya, sebetulnya sementara nggak apa-apa ya, sambil ya kita ikhtiar dulu. Jangan-jangan bahkan nggak ada ya sudah, kalau nggak ada di sinta 4 ya udah angkat itu. Yang tidak boleh karena kita di level S2 sumbernya dari skripsi. Itu nggak boleh. Ya, ya ada semacam inilah. S1 itu kan belajar meneliti. Nah, kalau sekarang S2 itu sudah bukan belajar meneliti lagi, sudah malah kita akan menerapkan teori dengan benar gitu. Nah, oleh karena itu levelnya berbeda dengan S1. Itu aja Mbak Ina ya. Selamat eh, lanjut ya. Judulnya dan penelitiannya dilanjutkan, proposalnya diselesaikan. Oke ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Dan mohon maaf, bab 2 belum selesai, Pak. Ya, Insya nggak Allah apa-apa. segera. Sambil nyusul aja nih ya. Oke, makasih Mbak Ina. Yang lain? Izin Pak. Silakan Pak Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Yang pertama adalah teori budaya organisasi apakah bisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, mengenai penelitian yang relevan, Hmm. apakah memang itu judulnya itu harus betul-betul sama persis atau tidak? Terus kalau presentasinya antara tesis dan artikel dari penelitian yang relevan tuh harus dominan yang mana? Apakah bebas atau gimana? Itu sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan teori budaya organisasi. Oke. Kan kalau penggunaan teori ini kan tergantung di masalah penelitian Pak Ato ya. Betul. Jadi baik untuk kualitatif, kuantitatif, kalau memang itu ada relevan dengan fokus kajian, kalau di kualitatif ya udah, nggak ada masalah. Misalkan eh, kalau Pak Ato mengambil judulnya apa Pak Ato penelitiannya? Saya itu ngambil judulnya Manajemen Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Mutu Sekolah, Pak. Ya, berarti kan itu konsep konsep manajemen budaya organisasi, maka pasti harus ada teori budaya organisasi ya. Teori Ya, manajemennya, teori manajemennya dulu juga pasti ada, karena itu kan fokus kajiannya kan di manajemen. Fokus betul. kajian keduanya adalah di budaya organisasi. Kemudian nanti eh, meningkatkan apa? Mutu sekolah, Pak. Mutu sekolah. Maka itu juga perlu ada konsep teori tentang mutu sekolah. Oke ya, itu ya. Kemudian tentang penelitian terdahulu yang relevan, terkait dengan relevan tadi sudah saya katakan, relevan itu bukan sama. Jadi, Hmm. relevan itu paling tidak, tadi saya sudah tawarkan alternatif ya. Misalnya satu variabel, satu fokus kajian sama, misalnya manajemen, tadi budaya organisasi, ya. Nah, dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, kalau ada penelitian orang lain, manajemen budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja, itu relevan. Ya, jadi satu hal yang sama. Jadi maka diketik kalau kita punya judul manajemen budaya organisasi, maka ketika kita buka Google Scholar, ketik aja itu, maka akan ada muncul beberapa artikel-artikel dan kita ambil yang memang satu poin sama pasti budaya organisasi, manajemen budaya organisasi, tapi poin berikutnya yang membedakannya, ya. Nah, itu yang kita ambil sehingga itu kita pandang sebagai relevan. Kenapa relevan? Karena ada teori-teori yang sama digunakan dalam artikel itu juga digunakan oleh kita. Bedanya, endingnya apa? Oh, orang lain meningkatkan kinerja guru, meningkatkan kompetensi apa, meningkatkan apa lagi? Saya meningkatkan mutu sekolah. Nah, Hmm. ini pasti akan ada teori yang sama, ya, teori manajemen. Saya kira itu Pak Ato itu ya.
Kemudian Berarti variabel yang bedanya itu bisa dijadikan sebagai dimensi perbedaan atau enggak, Pak? Bisa betul, ya, kayak. itu yang dimaksud. Berbeda itu sebenarnya perbedaannya. Kemudian jumlah apakah nanti yang penelitian apakah dari artikel atau dari tesis itu tidak ada masalah. Tidak ada semua dari tesis semua juga nggak ada. Dari disertasi semua juga nggak ada masalah. Dari artikel semua juga nggak ada masalah. Yang penting tadi sudah saya katakan jangan menyebut tesis, jangan menyebut disertasi sebetulnya ya. Eh, sudah langsung penelitian. Nah, jadi oleh karena itu saya tidak memberi klasifikasi harus sekian dari artikel, harus sekian dari tesis, harus sekian dari disertasi. Yang penting semua itu adalah penelitian. Hmm, Yang dibutuhkan apakah relevan atau tidak parameternya itu Pak Ato ya. Oke. betul. Ya, saya kira itu Pak Ato. Makasih ya. Siap, sama-sama, Pak. Ada yang lain? Sedikit Pak, boleh Pak? Boleh Pak Wandi. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak Dokter sebelumnya karena memang saya tidak masuk karena sakit. Ini untuk proposal tesis saya kan judulnya Manajemen Peran Orang Tua Terhadap Prestasi Siswa di SD Negeri Sukamandi 2, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Nah di sini eh, penelitian yang relevannya yang saya dapatkan itu hanya 3 Pak. Apakah boleh itu? Kalau tadi kan menurut Bapak kan harus minimal 5 atau 7 kan gitu ya. Ya, Itu Pak Pak yang saya tanyakan. Pak Suwandi, mohon maaf kemarin tuh adik Bapak ya yang menitipkan ya. Saya belum Iya, tuh Pak. Aduh, sampai iya, kelupaan. Mohon maaf Pak Wandi udah sehat iya, sekarang. enggak Pak. Alhamdulillah Pak, udah baikan Pak. Oke, saya koreksi dulu. Mistika adek. Oh iya, kemarin Iya, adik Bapak WA ke saya waktu itu hadir cuma apa ya? Kecil pekerjaan. Lupa sampai. Mohon maaf Pak Wandi ya. Iya, Maaf iya ya. nggak saya apa-apa Pak. WA Nggak Bapak apa-apa, juga, nggak apa-apa Pak. Bapaknya kayaknya sibuk banget. Lupa Bu. Mohon maaf. Oke, Pak Wandi, syukur udah sehat nih. Eh Gini Pak, saya koreksi judulnya dulu ya. Pak Wandi, yang namanya manajemen itu siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan Pak Wandi? Manajemen dalam konteks penelitian kita ini. Siapa yang sebagai manajernya? Kepala. Kepala sekolah kan? Jadi, oke, jadi manajemen, setelah kata manajemen, objek berikutnya adalah kita ingat harus 8 standar pendidikan itu loh. Nah, jadi kalau tadi Pak Wandi apa judulnya? Mohon dibaca ulang. Manajemen peran orang tua terhadap prestasi siswa. Peran orang tua siswa. Nah, ini sebetulnya yang di manage adalah peran orang tua siswa ya. Nah, Betul. betul. Nah, di sini kan kalau sebetulnya dalam konteks ini adalah manajemen apa namanya kehumasannya ya, atau manajemen stakeholder di sini ya. Jadi mungkin peran orang tua, manajemen peran orang tua. Kira-kira dalam konteks pendidikan akan lebih tepat apa, Pak? Di sini yang dikelola kan nanti peran orang tua itu dalam hal apa? Dalam hal keterlibatannya Pak. Dalam Nah, dalam prestasi siswanya gitu. nah ini yang kemudian harus kita lihat konteks partisipasi orang tua itu, ya kan? Partisipasi orang tua itu dalam dunia pendidikan kita dilembagakan dalam sebuah wadah organisasi ya. Ya, Komite. misalnya eh, apa? Ada istilah Komite. manajemen. Komite sekolah Pak. Iya, Nah, kalau komite sekolah organisasi. Nah, Ya, kemudian dalam konteks pendidikan, orang tua, kepala sekolah itu yang mengelola apa? Apanya yang dikelola kepala sekolah? Karena partisipasi itu akan menjadi bagian dari yang dikelola itu. Jadi tujuannya meningkatkan partisipasi, tapi yang akan dikelolanya apa oleh kepala sekolah? Nanti wujud bentuk
faktual yang dikelola oleh kepala sekolahnya apa di situ. Nah, orang tua kan sebagai stakeholders, Pak ya. Betul. Nah, orang tua sebagai stakeholders. Nah, kemudian ada satu program dari kementerian, dari dalam undang-undang pendidikan kita, dari kementerian itu adalah manajemen berbasis sekolah kan. Nah, manajemen berbasis sekolah. MBS kan Pak ya. Salah satu prinsip MBS adalah partisipatif ya. Jadi nanti sebetulnya akan lebih lebih tepat kalau saran saya misalnya bisa menggunakan kata implementasi MBS ya, implementasi manajemen berbasis sekolah dalam mau meningkatkan mutu sekolah. Nah, di situ manajemen berbasis sekolah itu nanti ada prinsip-prinsip yang kemudian di dalamnya di antaranya ada prinsip partisipasi orang tua, prinsip transparansi, prinsip kolaborasi, kerjasama. Nah, lebih luas itu Pak. Saya menyarankan Pak Wandi ya. Betul, betul, Pak. Tolong Berarti judulnya dirubah lagi ya, Pak? ya. Siap. Jadi bisa implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di mana pendidikannya Pak Wandi? Di mana? Di SD Sukamandi 2, Pak. Oke, bukan di sekolah sendiri kan? Bukan, Pak. Kalau saya di Sukamandi Jayanya, kalau ini di sekolah tetangga lah gitu istilahnya. Oke, apa-apa. Jadi saya koreksi itu Pak ya. Oke ya, nah di judul. Kemudian dari penelitian terdahulu yang relevan, kalau Pak Wandi menggunakan MBS, ya manajemen berbasis sekolah, saya bisa jamin lebih dari 100 artikel, nggak kurang. Banyak banget. Oke, baik, Pak. Ya, Terima nggak kasih, Pak Dokter ya, nggak usah takut Pak. Mohon atasnya. Pak Wandi ya. Baik. Nanti Siap, Pak. nanti saya cek lagi ke Betul. mudah-mudahan bisa ketemu offline nanti kapan-kapan ya. Iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, sama-sama. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Pak Dokter izin. Boleh, Mas Gilang. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak Dokter, pertemuan kemarin saya tidak masuk. Ya, Ingin menanyakan judul. boleh. Saya akan judulnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di sekolah menengah. Itu boleh nggak Pak Dokter kalau misal di studi kasus kan saya tanya judulnya mau rayon gitu Pak. Itu boleh nggak diganti pakai sekolah binaan gitu. Misal pengawas A. Biar lebih rinci gitu karena sekolah rayon kan ada yang swasta, ada yang negeri juga Pak. Iya. Gitu. Itu boleh nggak Pak Dokter? Jadi studi kasus di sekolah binaan pengawas A gitu misal. Oke, pertama ada yang rancu Pak. Yang rancu adalah penggunaan kata diksi studi kasus. Nah, studi kasus itu nanti akan rancu karena jenis studi kasus adalah penelitian kualitatif. Bapak bisa baca bukunya Creswell. Jadi penelitian kualitatif itu ada penelitian naratif, penelitian studi kasus, penelitian fenomenologi, penelitian etnografi, ya, penelitian grounded theory. Nah, ketika nanti Pak Dian menggunakan istilah studi kasus, itu menjadi rancu. Sementara penelitian Pak Dian kan kuantitatif. Nanti pada saat di sidang akan ada ketemu masalah. Loh, kok saudara, kenapa studi kasus? Studi kasus itu term yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Jadi, tidak perlu menggunakan kata studi kasus. Pertama itu ya. Yang kedua, penggunaan sekolah binaan. Karena Bapak di situ Bapak sebagai pengawas
pembina yang membawai beberapa sekolah yang dibina. Nah, saya khawatir ketika penelitian ini di tempat yang binaan kita, saya khawatir tidak menjadi objektif. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, oh ini binaan saya dibina oleh beliau nih, sehingga jawabannya bagus semua gitu kan. Bias. Nah, jadi pertama itu ya, yang kedua itu hindari itu, kemungkinan itu hindari. Kita ini sedang tidak dalam konteks penelitian terapan ya. Karena kalau penelitian Anda ini kan penelitian yang berbasis teori ya. Jadi kita mencoba menguji teori, maka tidak perlu menjadi hasil yang kita teliti akan bermanfaat buat bidang kerja kita secara langsung otomatis gitu ya. Nggak perlu. Bahkan nanti celaka ketika tadi bias kan. Jadi mending misalnya se-Kabupaten Cirebon, Bapak di wilayah mana? Kabupaten mana? Pak Gila, Pak di mana? Penelitian di SMA. Oh, suaranya lagi nggak terdengar nih, Pak. Halo. Bapak bisa diulang judulnya, Pak? Halo. Pak Gilang. Masih ada, tapi Pak Gilangnya sih, Pak. Masih ada. Ya, Pak Gilangnya nggak bisa didengar. Agak putus-putus ya, Pak, mungkin ini jaringannya. Jadi gini aja, Pak. Prinsipnya itu ya. Nanti sebetulnya judul level kabupaten, tapi yang namanya penelitian itu nggak ada keterbatasan penelitian kita ya. Maka nanti di bab 1 ada pembatasan masalah kan, Pak ya? Nah, nanti di situ Pak dibatasinya. Ya. Walaupun satu kabupaten tapi dibatasi, ada misalnya subrayon berapa. Ada sekolah swasta nggak ada masalah. Ya, karena kita kan tidak sedang menguji penelitian terapan untuk wilayah binaan kita, gitu ya. Saya sarankan begitu. Ya, justru kalau sekolah binaan kita nanti ya bias. Kekhawatiran ini respondennya menjawabnya dengan tidak sejujur-jujurnya. Kepada pengawasnya takut nanti kalau mengisi jelek-jelek ini. Itu Pak. Ya, Oke, gitu ya Pak ya. ya ini- Bapak baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain? Ya, sementara ini kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Bab 2, saya pikir teman-teman bukan hal yang baru. Saya ingin melanjutkan, Anda nanti langsung ke bab 3. Hari ini saya salah materi bab 3. Ya, biar kita punya gambaran yang utuh lah. Iya, Pak. Di layar sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Cuman belum di slideshow. Oke, bab 3 itu metodologi penelitian. Ya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan pendekatan kualitatif, maka ini saya masih mengacu pedomannya lama ya. Nanti kalau ada pedoman yang terbaru, gunakan paling tidak ini bisa menjadi sekedar rambu-rambu aja ya. Ada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Nah, ini juga ada yang waktu dan tempat penelitian. Jadi harus konsisten ya. Ketika tempat dan waktu, maka urutannya tempat penelitian dan waktu penelitian. Sumber data, kemudian kalau di kualitatif ada sampel dan sumber data, sebetulnya tidak tepat karena di kualitatif tidak ada sampel sebetulnya. Istilah sampel itu lebih ke kuantitatif ya. Terus teknik pengumpulan data, ada instrumen penelitian, prosedur penelitian, ada teknik analisis data. Nah, soal pengujian keabsahan data ini kadang diposisikan nanti sebelum teknik analisis data juga nggak ada masalah. Ini nanti sekedar
konstruksi urutan nanti bisa disesuaikan dengan pedoman yang terbaru ya. Dan untuk yang kuantitatif ini yang nggak jauh beda ya. Hanya nanti ada pengujian validitas dan reliabilitas instrumen ya. Dan diakhiri nanti dengan teknik analisis data. Jadi langsung saudara saja kerjakan nanti bab 3 sehingga nanti kalau di yang kualitatif tolong ketika bagian A itu metodologi ya, bagian A itu prolog tolong diberikan apa yang menjadi motivasi saudara. Jadi dan penulisannya harus operasional ya, jangan terlalu banyak teori. Tapi bukan berarti tanpa teori ya, tanpa sitasi, bukan berarti tanpa sitasi gitu loh ya. Ada sitasi, tetapi lebur dalam sebuah pernyataan yang deskripsi yang tidak terlalu teoritis. Seringkali di sidang atau di seminar hasil kritikan di bagian ini adalah saudara seperti sedang menulis buku metodologi. Nah, itu biasanya di penguji. Itu artinya apa? Terlalu banyak teori yang dikutip dan apa namanya mengabaikan aspek operasionalnya. Ini kan metode. Sehingga bagaimana saudara meneliti. Nah, ini kan cerita bagaimana saudara meneliti. Nah, meskipun cerita bagaimana saudara meneliti, itu tetap harus ada dukungan sitasi ya. Nah, ini tuntutan dari secara akademis kan gitu ya. Nah, kalau kita mau menjelaskan bagaimana saudara meneliti, maka harus diawali dengan bagaimana saudara, apa yang menjadi motivasi saudara meneliti. Nah, biasanya motivasi adalah tujuan ya. Nah, jadi misalkan Anda bisa menggunakan ini, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang bla 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 tentang apa gitu kan. Nah, ini kalimat semacam ini menjadi penting mengawali sebagai motivasi. Nah, pada penelitian kualitatif contohnya begini misalnya. Pada penelitian kuantitatif motivasi ini langsung kan bisa kelihatan dari konstruksi judul ya. Nah, tetap kita bicara tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari bla 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 bla. Nah, ini misalnya ini menjadi bagian dari prolog ya. Ya. Ini yang memotivasi penelitian saudara. Nah, kemudian berikutnya ini ada sejumlah teori ya tentang karakteristik tadi kan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan apa? Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, dari sekian pendekatan kuantitatif, mana nih yang mau diambil? Ya, silakan aja. Tidak perlu jelaskan semua, ya. Mungkin Anda ambil dari apa yang menjadi penting ya, dari pernyataan-pernyataan teori nanti. Walaupun karakteristiknya kuantitatif begini, gitu ya. Nah, ini kan bicara pendekatan nih, ya. Nah, dari pendekatan. Nah, kalau pendekatan kualitatif, ya. Tetapi tadi saya katakan bukan berarti tanpa teori, tapi kalimatnya diparafrase, dirumuskan dengan kalimat kita sendiri gitu loh. Nah, tadi sambungan dari kalimat motivasi tadi, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena, nah ini boleh. Ada kutipan, ada Creswell di sini, ya. Ada Rohidi. Nah ini sitasi yang multiple citation ya. Jadi kalau di Mendeley itu kan ada bisa merger citation ya. Di sini merger. Dua dua diambil dari dua ahli, kalimatnya kita rumuskan sendiri. Nah, ini kan jadi satu pernyataan bahkan bisa dua atau bisa tiga itu kan. Sebuah penelitian tesis biasanya akan lebih baik kalau pernyataan yang kita kutip itu dari beberapa ahli, tapi kita mergerkan saja, ya, yang sama ya kita jangan nanti menurut Creswell begini, menurut Rohidi begini, menurut pendapat lain begini, jadi menjadi panjang kayak kita sedang menyusun
teori metodologi. Nah, untuk menghindari itu biasanya kita jadikan beberapa pendapat yang menyatakan apa itu penelitian kualitatif itu disarikan oleh kita, tapi kita tempel itunya, ya, citasinya secara merger citation. Nah, ini bicara pendekatan ya. Nah, pendekatan kualitatif dilandasi oleh cara berpikir filsafat positif yang menggunakan ini juga boleh aja diberi citasi, ya. Nah, ini ada citasi, di sini ada Creswell, ada Morera, ada Pedro Costa. Nah, ini di bawah nih. Jadi bicara pendekatan juga sudah memberikan gambaran, oh bagaimana nanti kita akan meneliti ya. Ya, ini kan ini kuantitatif karakteristiknya. Nah, kalau kuantitatif, nah pendekatan peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, ini poin-poin ini sengaja saya lepaskan dulu, tidak ada teori, walaupun nanti di beberapa poin itu bisa ada teori ya, ada citasi maaf ya. Nah, di sini kuantitatif. Ya ini pendekatan yang memiliki basis paradigma positivistik. Ini kan ini bisa dari sini kita ambil sebenarnya dari ahli ya. Ya, kalau mau diperas lagi, tinggal pilih aja yang mana yang mau diambil oleh kita. Tidak perlu harus semua begini, misalnya, wah saya mau peras lagi. Poin pentingnya misalnya pendekatan menggunakan kuantitatif, yaitu pendekatan menguji teori, ya, menggunakan cara berpikir deduktif. Ya, boleh. Atau pendekatan ini banyak untuk menguji teori atau mengoreksi teori, mempertanyakan kembali ke teori yang sudah ada, ambil. Ya, tidak harus semua ya, tidak harus semua dari yang tadi saya paparkan ini. Ya, apa yang dianggap dirasakan oleh saudara menjadi paling penting untuk bisa memberi penjelasan secara keseluruhan. Ya, jadi semuanya bisa, tetapi ketika disajikan semua nanti ada beberapa citasi, seringkali kemudian ada koreksi dosen yang menguji. Ini kayak saudara sedang bicara metodologi atau sedang bicara bagaimana metode saudara gitu. Nah, ini penting untuk disiasati oleh kita. Ya. Nah, setelah pendekatan nanti jenis penelitian. Nah, jenis penelitian nah tadi ketika saudara menggunakan pendekatan kualitatif, maka jenisnya ini. Ada naratif, fenomenologi, studi kasus, etnografi, grounded. Silakan dipilih. Kalau saudara lebih banyak ke studi kasus, ambil studi kasus. Ya. Nah, yang fenomenologi, ya, yang naratif itu menceritakan biasanya menarasikan tokoh. Ya. Fenomenologi itu biasanya meneliti dengan tujuan mengambil makna ya, makna satu peristiwa, makna satu fenomena bagi orang yang sedang objek yang kita teliti. Apa maknanya? Ya, jadi studi kasus biasanya menemukan kasus-kasus khusus yang spesifik, ya kebenaran yang diterima oleh satu komunitas. Ya. Etno itu biasanya nanti berhubungan dengan konteks budaya. Jadi penelitiannya nanti lebih memandang dari budayanya. Jadi biasanya lebih menyeluruh ya. Penelitian tentang manajemen, pendekatan etnografi mungkin cocok ketika misalkan manajemen pesantren ya itu cocok kalau kita menggunakan etno. Karena ada budaya pesantren yang berbeda dengan budaya kantor, itu kan. Nah, itu menarik. Nah, kalau yang grounded teori biasanya yang melahirkan teori ya. Jadi ada tesis, satu tesis teori yang kemudian kita uji lagi, kita teliti, kemudian nanti dari fakta-fakta yang kita temukan itu harus kita konstruksi menjadi sebuah teori misalnya. Kita berteori, agak menggrounded, ya, mengangkat fenomena diangkat untuk menemukan konstruksi teori. Ini agak berat. Ya. Nah, saudara silakan nanti pilih sehingga nanti Anda bisa memilih. Nah, untuk yang kuantitatif, saya kira Anda sedang bicara di sini kan penelitian yang eksplanasi, asosiatif,
yang multivariat dan sebagainya ya. Sehingga nanti misalnya kalau ada kuantitatif, jenis penelitian ada penelitian asosiatif yaitu apa? Desainnya mungkin desain regresi berganda misalnya. Nah, di sini ketika bicara di desain penelitian, Anda harus membahasakan ini skema yang di bawah itu, dibahasakan ya, dibahasakan ya, dibahasakan dari skema. Kemudian pertanyaan muncul, Pak, boleh nggak di dalam bagian ini di desain penelitian kita menampilkan kerangka paradigma penelitian begini? Boleh, ya. Sehingga Anda bisa jelaskan bagaimana skema paradigma penelitian di bawah ini. Nah, ada. Sehingga ini akan kelihatan bagaimana saudara meneliti. Ya, ini di bagian A, metodologi. Di tempat dan waktu penelitian, atau silakan mau waktu dan tempat, lihat pedoman, mana yang lebih dahulu. Prinsip yang sering dicatat adalah tentang tempat itu nggak ada masalah, dijelaskan secara jelas, tetapi pertimbangan saudara memilih tempat penelitian itu harus secara ilmiah. Nah, jadi jangan karena alasan misalnya saya menjadi wilayah kerja atau kedekatan lokasi, adalah sering keterjangkauan dari tempat tinggal. Nah, itu tidak ilmiah, ya. Harus ada alasan-alasan yang ilmiah. Nah, saya kira untuk waktu teman-teman sudah sangat biasa. Ya, Anda harus bisa mendeskripsikan waktu. Apakah kemudian yang kualitatif ini berlama-lama, ini juga menjadi pertimbangan. Kualitatif yang sering sebulan, 2 bulan, 3 bulan juga sering jadi masalah, ya. Karena yang di kualitatif itu kan ada prinsip holistik, ya. Ada prinsip yang menyeluruh, ya, yang komprehensif, holistik, ya, mendalam. Nah, bagaimana mendalam kalau waktu riset saudara hanya beberapa saat, gitu kan? Ini agak trouble nanti. Nah, di sini yang kemudian harus dipertimbangkan oleh Anda tentang waktu. Jadi kelayakannya ini memang agak perlu dipertimbangkan. Makanya kalau saudara selesai di semester kedua nanti ada sidang proposal, maka begitu masuk semester 3 sebetulnya sudah masuk wilayah penelitian saudara ya. Di kualitatif itu sudah bisa mulai. Jadi sudah paling tidak lebih dari 5 bulan itu masih diterima dengan legowo lah oleh penguji ya. Tapi kalau yang kuantitatif saya kira 3 bulan nggak ada masalah ya, masih realistis ya. Ya, jadi tadi saya katakan kalau bicara tempat, di sini pemilihan tempat ini harus ada alasan ya. Misalkan yang menjadi daya tarik saya meneliti di situ, misalkan ada memberikan tawaran inovasi pengelolaan kegiatan literasi. Nah, di sini ada konsep inovasi di sini, tawaran inovasi. Nah, di sini kan ada alasan ilmiah, gitu. Nah, kemudian dibuktikan secara empirisnya, misalnya sebagai juara nasional, ataupun misalnya sebagai sekolah penggerak kemarin ya, atau ya yang menjadi sekolah model, ya, ataupun sekolah-sekolah yang memang dianggap memiliki prestasi. Ya, secara empirisnya apa? Nah, jadi secara teoritis, ya, teorinya di sini menawarkan inovasi pengelolaan. Inovasi itu kan konsep teori ya. Ini ilmiah kan, karena berhubungan dengan konsep teori. Nah, empirisnya apa? Wah ini juara nasional, wah ini sekolah, bla bla bla. Empiris lain misalnya kita bisa menyimpulkan sekolah ini mendapat legitimasi sosial karena banyak orang tua yang berebut untuk menyekolahkan anak di sini juga empiris ya. Jadi pasangan dari teori dan empiris ini menjadi juga penguat pertimbangan saudara memilih sekolah yang akan dijadikan lokasi riset saudara. Ya.
Kemudian soal waktu, ya, soal waktu itu nanti dijabarkan dalam bentuk apa namanya skema jadwal kegiatan penelitian saudara ya. Ya, sebetulnya ini contoh saja ya dari beberapa yang saya ambil ya. Walaupun nanti sebetulnya agak eh, mungkin bisa ditambah-tambahkan, misalnya kan ada tahapan setelah proposal, misalnya Anda pengembangan instrumen, penyusunan instrumen, itu kan bimbingan penyusunan instrumen, penelitian ada itu nomor 5 tuh ya. Terus itu kan juga ada misalnya validasi ya, ada expert judgment. Ya, kalau mau dibikin rinci boleh, expert judgment. Ada uji coba instrumen ya. Nah, ada bimbingan penyusunan instrumen, ada uji coba instrumen itu kan. Jadi ada deskripsi yang lebih rinci dari poin-poin ini, bukan berarti ya ini seperti ini saja ya. Anda bisa lebih detail real step demi step kegiatan yang Anda lakukan dalam riset saudara, itu bisa dilakukan, jabarkan di sini ya. Ya. Jadi intinya ini sekedar memandu saja. Ya. Di kualitatif itu ada sumber data. Nah, sampel dan sumber data kalau masih mengacu judul subbab di pedoman yang lama ya. Intinya ada sumber data yang di kualitatif itu ada 2, data primer dan data sekunder nanti ya. Jadi Anda nanti akan ada deskripsi ya. Data penelitian itu diambil dari data primer ya, data eh, sumber pertama, sumber utama ya yang memberikan data kepada kita, penelitian kita. Ini personnya siapa? Kalau di kualitatif pasti kepala sekolah yang pertama, ya karena kalau manajemen ya, ya kalau mungkin di naratif ya, kalau itu kiai ya pimpinan pondok pesantren ya. Ya, jadi ada data primer, mungkin saja guru-guru, mungkin wakil kepala sekolah ya. Eh, prinsipnya nanti teman-teman ya, data primer itu akan memperoleh, kalau pertanyaan wawancara, wawancara yang sama. Ini yang salah begini. Ada karena ingin banyaknya, data primernya diambil dari kepala sekolah, dari orang tua, dari siswa, dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Itu akan menjadi rancu nanti ketika saudara meneliti, misalnya manajemen eh, gerakan literasi sekolah. Ya. Sementara manajemen gerakan literasi sekolah itu kan yang memanage adalah kepala sekolah. Maka sumber primernya kepala sekolah. Nah, ketika gerakan literasi sekolah, siapa nih yang membantu kepala sekolah? Yang menurunkan, yang mengembangkan estafet dari kepala sekolah. Mungkin wakil kepala sekolah bidang kesiswaan misalnya. Maka kan guru dia. Maka itu dia sebagai data primer. Yang ketiga misalnya guru juga, petugas perpustakaan misalnya. Nah, 3 cukup loh ya di sini. Tidak usah siswa, tidak usah orang tua, tidak usah komite sekolah. Kenapa 3 cukup? Ini untuk memudahkan saudara menganalisis nanti ya. Karena 3 informan untuk data primer ini harus memperoleh pertanyaan yang sama. Dalam hal literasi digital misalnya. Pertanyaan ada 5 wawancara, ada 10 wawancara, 10 pertanyaan wawancara diberikan kepada kepala sekolah, juga 10 pertanyaan yang sama dari kepala sekolah diberikan kepada guru, juga diberikan kepada petugas perpustakaan. Nah, betapa aneh nanti pertanyaan yang tadi 10 untuk kepala sekolah, guru, dan petugas perpustakaan diberikan kepada siswa. Ini kan nggak mungkin. Nah, jadi tolong nanti data primernya nggak usah banyak-banyak, ya, sekaligus untuk memudahkan sebagai informan kunci saja di sini.
key informant ya. Jadi informan kuncinya saja nanti yang diambil. Nah, informan kunci. Nah, jangan berpikir kan nanti siswa memperoleh gerakan kita wawancara siswa. Nah, akan sulit saudara menganalisis karena sedang bicara manajemen. Urgensinya yang memanage kepala sekolah. Tadi yang terlibat di dalamnya juga ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ada guru. Nah, kalau masih pas saya nambah lagi guru tapi wali kelas. Boleh, pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan kepada kepala sekolah. Nah, itu ya. Pak, saya ingin dapat data yang lebih komprehensif, mau wawancara orang tua dong. Karena orang tua kan punya peran. Nah, akan sulit karena yang sedang kita teliti adalah aspek manajemen gitu loh. Aspek perencanaan, pengorganisasian, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan. Mana mungkin mau ditanyakan kepada orang tua. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan kepada kepala sekolah, kepada wakil kepala sekolah, kepada guru, petugas perpustakaan itu sama nanti. Ya, jangan bikin pertanyaan yang berbeda untuk kepala sekolah, guru, dan perpustakaan akan berbeda. Jangan. Ya, fokusnya ke manajemen kepala sekolah. Maka yang lain pun adalah bagian dari kegiatan manajemen membantu kepala sekolah, maka pertanyaannya pun sama. Oke. Data sekunder nanti bisa berupa data-data yang di luar dari sumber pertama. Kita bisa memperoleh dari web, kita bisa mengambil dari foto-foto, dari program kerja gitu ya. Ya, foto-foto, dokumen, pemberitaan ya. Nah, jadi data itu harus bisa diambil secara real nanti ya. Jadi lagi pula misalkan ini juga harus pertimbangkan kalau sekedar menanyakan visi, misi, tujuan itu nggak perlu nanya kepada sekolah, wawancara kepada kepala sekolah nggak perlu. Ambil saja dari data sekunder, ada di Renstra, ada di program kerja, ya. Jadi ada yang tidak perlu harus digali dengan wawancara, apalagi wawancara mendalam, ya. Hal-hal yang sifatnya sudah ada dalam bentuk dokumen, ya, dokumen program kerja, Renstra, bahkan ada dari ya program kerja wakil kepala sekolah atau program kerja bidang apa seksi yang pengelola perpustakaan, ya, atau di web sekolah atau dari pemberitaan di media massa, sosmed bahkan mungkin juga kita ambil, ya, kalau sepanjang itu data. Tapi memang kita juga harus hati-hati mengambil sumber ya, yang dari bentuk dokumen ya. Dokumen itu bukan foto-foto kegiatan saja, ya. Dokumen bukan foto-foto kegiatan. Yang namanya dokumen itu dokumen adalah nanti informasi yang sudah tercetak biasanya, ya, tersusun dalam bentuk barang cetakan atau distrukturkan dalam sebuah cetakan gitu ya. Itu menjadi dokumen gitu. Nah, kemudian oleh karena itu nanti wawancara itu harus kepada informan kunci saja. Dan observasi itu harus fokus pada kegiatan yang sedang diteliti. Ya. Nah, jadi ini penting untuk saudara perhatikan gitu. Ya. Sedangkan bagi teman-teman yang menggunakan penelitian kuantitatif itu bukan data, tapi bukan data sumber data ya. Istilahnya populasi dan sampel. Saya tidak perlu menjelaskan. Nah, nanti Anda harus bisa mengambil dalam urusan sampel itu ada yang berhubungan dengan boleh apa itu sampel, walaupun ya biar nggak terlalu teoritis tetap sampel kita pahami dan bisa kita citasi. Yang kedua nanti teknik samplingnya teknik apa, cara pengambilan sampel itu teknik sampling menggunakan apa. Yang ketiga ada apa ukuran sampelnya berapa gitu kan. Nah, jadi kalau populasi apa jumlahnya berapa? Kalau sampel nanti sudah ada 3 poin tuh. Apa teknik samplingnya, ukuran samplingnya, kemudian tadi apa tuh sampel ya. Nah, kalau populasi cukuplah dengan menyebut misalnya apa itu populasi?
Ya, bisa dengan kalimat sendiri, bisa dengan disitasi. Nah, kemudian nanti berapa jumlah populasinya, ya. Nah, ini penting untuk dinyatakan di bagian populasi. Nah, sampel, nah di sini, sampel ada bagian dari populasi memiliki karakter yang sama dengan populasi. Nah, ini bisa disitasi, beri citasi. Nah, kemudian ada teknik samplingnya, misalnya proportionate stratified random sampling misalnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ukurannya, ukuran sampel, banyaknya sampel dengan menggunakan rumus. Misalnya rumus apa? Rumusnya bagaimana? Jelaskan, harus ada gitu ya. Nah, nanti lanjutkan dengan rumus tadi diperoleh N-nya sekian, berarti populasinya misalnya di sini ada 70, 6951 dibulatkan 70. Nah, 70 itu artinya 30,49% dari total. Nah, untuk mengambil sampel dari populasi yang sudah kita tetapkan, misalnya ini ya. Nah, di sini ada, nah ini ukuran sampel gitu ya. Nah, lihat sampel populasi ini kan populasi dari sekian kecamatan atau ini ada sekian. Jumlah gurunya 228. Terdiri dari 90 guru mata pelajaran dan guru kelas 138. Nah, dari populasi ini kita ambil sampel. Nah, patokannya tadi 30,49. Berarti dari satu kecamatan yang berjumlah 75 guru di sini, dikalikan 30,49%, maka dari kecamatan ini ada jumlah sampelnya 23. Yang terdiri dari 8 dan 15 untuk gurunya. Dan seterusnya. Nanti maka akan ketemu ya sampelnya adalah 70. Nah, ini stratified ya. Nah, tadi ya ada stratifikasi kita bikin kalau tapi kalau Anda ini kan beberapa sekolah misalnya sekolah dari siapa ada di MTS 1, ada MTS swasta lainnya dan bla 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 bla. Nanti kan itu juga bisa kita stratifikasi. Kenapa stratifikasi? Karena jumlah setiap sekolah itu gurunya berbeda. Supaya kita adil, maka harus cari persentasenya. Ya. Nah, kalau sudah punya sampel, bicara pengumpulan data nanti. Teknik pengumpulan data. Nah, bagi yang kuantitatif, kualitatif kan kelihatan. Ya. Nah, kalau yang menggunakan kuantitatif, bisa pada umumnya nanti angket ya. Kalau yang kualitatif nanti biasanya menggunakan pengumpulan data, menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ya. Nah, ini yang kualitatif ya, wawancara, observasi, dokumentasi. Nah, wawancara yang bagaimana sudah lakukan? Ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ya. Nah, dan ada istilah wawancara mendalam. Nah, ini itu juga jelasin. Nah, apakah Anda menggunakan wawancara apa nanti jelaskan ya. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan wawancara itu nanti dalam instrumen kita bikin eh, tabel interview guide ya. Nah, di sini aspeknya perencanaan, apa yang mau di tujuannya apa, siapa informannya gitu kan. Apa sih sebetulnya perencanaan dalam hal ini? Nah, operasionalnya sesuai dengan penelitian kita gitu kan. Nah, baru nanti kita muncul indikatornya apa. Nah, ini terstruktur banget gitu kan. Nah, ini contoh saja. Walaupun ini 6, tadi saya katakan sebetulnya apa visi, misi nggak perlu diwawancara dong. Itu sudah langsung ada di dokumen, nggak perlu wawancara, buang gitu kan. Ini saya ambil contoh dari mahasiswa yang sudah ada, dan ini sengaja saya hadirkan tanpa harus saya buang supaya Anda tahu. Sebetulnya visi misi nggak perlu diwawancara, sudah ada di dokumen. Tapi kalau mengapa harus sekolah adiwiyata, nah ini menggali dari pendapat. Nah ini baru sebuah
pertanyaan ya. Jadi ini contoh saja. Artinya indikator ini dari mana? Tadi yang tadi bilang teori, ya, teori perencanaan, ya. Nah, apakah ini sudah berdasarkan teori? Nah, kan menguji akan lihat instrumen ini, dilihat teorinya, bab 2 dilihat. Oh, wawancaranya pas di teori wawancara apakah seperti ini? Nah, jadi ini akan dicek nanti oleh penguji. Oleh Anda juga, ya, karena teori yang Anda gunakan di bab 2 ini harus akan dioperasionalkan di bab 3 dan akan dijadikan data di bab 4 kan. Ya. Nah, setelah itu nanti kan ada dalam proses wawancara itu nanti ada transkrip ya, membuat transkrip ya. Wawancara 1 kepala sekolah berarti ya. Itu pertanyaan, jawaban, jawaban, gitu kan. Di transkrip dan ini harus ada. Nah, kalau di proposal tidak perlu, itu nanti kalau di tesis ya, laporan hasil penelitian. Ya, observasi. Nah, ini juga silakan secara teori Anda sudah banyak paham lah ya. Biasanya observasi itu ada yang paling mendasar di kualitatif kalau sudah observasinya partisipan ya. Nah, level-levelnya juga bisa dilihat lah. Ini tidak perlu saya jelaskan di sini. Ya, observasi pasti berhubungan dengan tempat, siapa, dan dia melakukan apa gitu kan. Nah, jadi ini juga sudah Anda pahami. Nah, ketika observasi ada observasi yang deskriptif saja, ada yang observasi terfokus sesuai dengan saya mau mengawasi ini. Oh, saya mau lebih spesifik lagi yang terseleksi. Itu kan soal-soal yang saya kira tergantung tujuan kita melakukan observasi. Nah, dokumen ada tulisan ya, ada tadi program kerja dan sebagainya, ada gambar, ada karya dan sebagainya. Nah, bagi yang kuantitatif nanti akan berhubungan dengan angket ya. Nah, ini bagi yang teman-teman kuantitatif, angket itu mengukur variabel laten ya, yang tersembunyi ya. Nah, kemudian memperoleh data ada tujuannya sesuai dengan indikator-indikator datanya dengan validitas yang tinggi ya dan reliabilitas yang tinggi dan menjaring data berdasarkan teori karena kan dari indikatornya kan dari teori ya. Nah, teman-teman nanti harus memulai kalau mau membuat instrumen angket harus berangkat dari kajian teori, temukan indikatornya, baru teman-teman menyusun kisi-kisi, susun butir-butir instrumennya sesuai kisi-kisi, nanti diuji keterbacanya oleh teman sejawat, dicek suruh baca, enak nggak bacanya, tulisannya cakadul nggak, terbaca tidak, nah baru nanti diserahkan kepada expert judgment, dosen atau peneliti yang ditunjuk untuk mengoreksi apakah instrumen angket kita ini sudah layak untuk dijadikan alat pengumpul data sesuai dengan penelitian saudara. Nah, di situ ada revisi, Anda kemudian perbaiki, kemudian kalau sudah dari expert judgment, Anda diuji cobakan. Ya, uji coba. Dicoba dulu, diuji coba mungkin ke 20 responden luar penelitian yang di luar yang kita teliti. Dan dari situ hasil uji cobanya diuji analisis validitasnya dan reliabilitas. Nah, ternyata di situ ada yang valid dan tidak valid gitu kan. Mana yang valid diperbaiki, yang tidak valid tapi diperbaiki atau tidak valid dibuang, itu nanti di sini letaknya. Dan nanti setelah itu baru Anda revisi instrumen, perbaiki instrumennya sudah fix, baru dicetak, diperbanyak, ya, dirakit, baru siap disebarkan. Nah, itu langkah-langkah ini harus diikuti. Walaupun di proposal nanti tidak muncul ya, tetapi konstruksi bagaimana saudara mengembangkan alat pengumpul data, ya, teori, misalnya saudara tadi judulnya kepemimpinan, maka bicara kepemimpinan, teorinya tuh, ya dari beberapa ahli, kemudian kita peras, kita ramu, apa tentang kepemimpinan itu? Apa definisi konsep yang tepat? Definisi operasional yang memadainya apa?
Sehingga nanti kita bisa menemukan apa dimensi dari kepemimpinan dan apa indikator dari kepemimpinan itu. Nah, ini dari teori yang kita gunakan di bab 2. Maka tadi saya katakan teori di bab 2, apalagi bagi yang kuantitatif, itu sangat sangat penting banget. Ya, nah dari sini saudara akan menemukan dari gado-gado teori ini, dari ramuan teori ini, konstruksi teori ini, saudara harus menemukan dimensi dan indikator dari kepemimpinan. Nah, contoh ini. Nah, ya. Misalnya kepemimpinan itu dimensinya ada integritas, ada proaktif, ada resourceful, ada unsur-unsur atau alat manajemen. Nah, dimensi. Setiap dimensi itu ada indikator. Setiap dimensi ada indikator. Ya, ada indikator. Nah, indikator inilah yang akan dituangkan menjadi pernyataan atau pertanyaan angket. Yang pertama, kepercayaan yang tinggi itu indikator dari integritas. Bahwa kepemimpinan itu orang yang berintegritas kepribadian. Dia indikatornya apa? Tanda-tandanya apa? Dia memperoleh kepercayaan yang tinggi. Dia memperoleh respek yang tinggi dari staf. Respon yang tinggi, akuntabilitas. Nah, indikator-indikator ini bukan ngarang, tapi dari teori. Jadi maka bagi teman-teman yang kuantitatif, teorinya harus kuat. Kenapa teori harus kuat? Karena teori akan diuji. Karena kita akan menguji teori, maka teorinya itu harus kuat dan dari teori inilah data akan kita ambil. Nah, ini ya, indikator. Nah, maka tadi, nah baru kita bikin kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisi ini harus ada di proposal. Nah, yang tadi adalah proses penyusunan kisi-kisi. Ada variabel kepemimpinan, dimensinya tadi yang pertama integritas. Nah, kepercayaan yang tinggi nanti akan ada nomor item angket yang pertama, respek angket yang kedua, kapasitas respon yang tinggi item nomor 3, akuntabilitas yang keempat. Satu indikator minimal 1. Pak, 2 boleh tidak? Boleh. 3 boleh. Kemudian dimensi yang kedua proaktif. Pemimpin itu harus memberi inspirasi. Nah, di sini ada 5, poin item nomor 5. Saya beri kurung negatif. Ini artinya nanti angket di nomor 5 itu angket dengan pernyataan yang negatif. Jadi dalam konstruksi angket ada pernyataan positif dan ada pernyataan negatif. Ya. Oke ya. Gitu ya. Dan seterusnya dibuat. Berapa jumlah pertanyaan negatif? Nggak usah banyak-banyak. Pertanyaannya, kenapa harus ada negatif dan positif? Nah, ini adalah antisipasi. Kita nanti di dalam angket memberi penjelasan bahwa mohon dibaca petunjuknya, dibaca angket dengan baik-baik, pilih jawaban sesuai dengan keyakinan Anda, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam pengisian angket, tetapi ada pernyataan yang negatif. Nah, pernyataan negatif ini harus diberi catatan gitu. Karena apa? Kalau tidak ada pernyataan negatif bisa jadi responden mengisi wah berebet aja A semua atau 5 semua. Nah, ini. Nah, dengan ada pernyataan negatif maksudnya supaya ngontrol ada hal yang memang harus dibaca dengan benar. Dan ini tidak perlu banyak karena kadang-kadang error di sini ya karena ada responden yang kadang-kadang malas baca mengisi angket, udahlah tembak aja. Nah, ini kadang-kadang problem di analisis data kuantitatif ketika datanya memang respondennya nembak gitu. Nah, soal konstruksi kisi-kisi ya ini lebih detail lagi ya. Ketika sudah indikator bahkan nomornya di sini ada klasifikasi kognisi, afeksi, konasi. Ya, ini kalau mungkin aspek-aspek lain dari pembelajaran ya. Itu ada aspek kognisinya, afeksinya gitu kan. Tapi kalau di manajemen kan kita tidak sampai ke situ ya. Ya. Nah, kalau sudah kita membuat kisi-kisi, tadi kan sudah jelas, kita kan
Skalanya apa? Oh, Likert 1 sampai 5 ya dengan atau pendapat sikap persepsi responden atau skala perbedaan semantik ya atau skala Gottman dengan iya dan tidak atau skala Truston. Nah, saya sarankan Likert saja ya. Nah, ini contoh nanti konstruksi angketnya dibuat. Nah, polanya boleh seperti yang atas, boleh yang di bawah. Ya, saya lebih menyarankan yang atas ya. Jadi nanti ada dimensi, misalnya yang pertama adalah integritas. Ya. Dimensi integritas pemimpin, misalnya. Nah, pernyataannya seperti apa? Nah, di sini pernyataan positif. Hati-hati nanti ada pernyataan negatif yang bisa sebuah penyangkalan fakta ya. Kemudian ada alternate jawaban karena menggunakan skala Likert, itu dari skor 5 ya. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ada pertanyaan, Pak, 4 boleh nggak? Kalau Likert lazimnya 5 ya. Pola yang di bawah dengan seperti pernyataan bentuk pilihan ganda, saya kira nanti juga nggak ada bedanya, cuman kesannya seperti orang sedang melaksanakan tes ya. Itu kurang nyaman mungkin. Sekolah Gottman dengan membagi 2, ya tidak setuju, ini boleh, tetapi saya pikir ini akan kita tinggalkan dulu ya. Perbedaan semantik, nanti kita lewat saja. Ya, nah, nanti angket kita bikin, ada permohonan, ya, ada petunjuk. Nah di sini, ya, petunjuk, kemudian ada angketnya, item angketnya, ya. Nah ini. Nah, ini kalau yang kuantitatif kita kelihatan misalkan kalau indikator kepuasan kerja misalnya. Nah, ini kan ada dari teorinya seperti ini, gitu kan? Ada teori-teorinya bahwa kepuasan kerja itu indikatornya apa, ada overall job satisfaction, ada satisfaction with the work itself. Nah, ini indikator-indikator. Ini dari teori. Nah, dari sini nanti akan kita bikin instrumen angketnya. Nah, ini instrumen angketnya, ya. Jadi sama ya kayak tadi polanya, ya. Ini angketnya, ada pedoman. Nah, ini ada angket, ya. Nah, setelah itu baru diuji validitas reliabilitasnya dengan SPSS. Nah, ini di proposal tidak perlu hasil, cukup dijelaskan bagaimana Anda menguji validitas, ya. Nanti dijelaskan lanjut, nanti di pertemuan-pertemuan berikut, ya. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti teman-teman yang penting sudah harus mulai menyusun bab 3, gitu ya. Wah, karena saya ini diberi waktu yang mepet separuh semester, ternyata Anda masih belum apa-apa, jadi ya mau nggak mau, saya agak maraton. Oke, Siapa? materi ini saya kasih ke Anda ya, supaya Anda bisa sedikit Baik, Pak, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Izin, Pak, satu pertanyaan. Boleh, Mbak Ina. Tadi kan dalam membuat instrumen itu kan Ya. ada expert judgment ya. Ya. Nah itu siapa Pak untuk yang melakukan itu? Apakah kita meminta bantuan dosen ataukah siapa gitu? Mungkin itu. Ya, expert itu ahli ya. Ahli, keputusan ahli tentang instrumen kita. Kenapa harus ada expert judgment? Supaya paling tidak legitimasi secara formal, secara ilmiah, mendapat pengakuan bahwa alat pengumpul data kita ini memang sudah memadai. Nah, biasanya nanti pembimbing akan memberi arahan. Ya, kalau pembimbingnya kebetulan misalnya beliau adalah pakarnya di bidang manajemen, mungkin langsung expert judgment-nya oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Misalkan kalau ada penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang di luar konteks keahlian misalnya, ya karena kan dosen-dosen juga ada yang background-nya betul-betul manajemen, ada dosen yang mungkin background-nya juga keagamaan, itu kan juga
maka di bidang-bidang kemanajemenan mungkin eh, harus meminta saran dari pendapat expert. Nah, memang ini akan diarahkan oleh pembimbing kita biasanya ya. Jadi atau kita sendiri selaku misalnya kita dapat mata kuliah Pak Firman nih, Sing Leader ya. Nah, oh saya judulnya kepemimpinan ini. Kemarin saya dapat mata kuliah Sing Leader dari Pak Firman. Nah, Anda bisa mengajukan, tapi konsultasi dulu dengan pembimbing. Pak, izin, Bu, izin saya akan melakukan expert judgment kepada Pak Firman, misalnya, karena mata kuliah fokus penelitian saya adalah tentang manajemen kepemimpinan, dan kemarin ada mata kuliah ini dari Pak Firman, boleh. Nah ini di kampus kita nanti prosedurnya ada ya pengantar sih, ada pengantar dari permohonan dari apa namanya pembimbing, ada formatnya, minta kepada pasca, minta format ajuan atau usulan expert judgment. Nanti ditandatangani oleh, di situ ada permohonan, misalnya kepada siapa, dimohon bersedia sebagai expert judgment, topik apa, variabel apa misalnya, atau penelitian apa dari saudara, kemudian nanti Anda tanda tangan, mengetahui pembimbing, 1, pembimbing 2. Jadi ada permohonan yang jangan ngoyong sendiri, nanti agak kurang nyaman dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi kalau pembimbing 1, 2-nya oke, dilegalisasi dengan tanda tangan permohonan itu kan aman buat kita ya. Gitu ya, Mbak Ina ya. Eh, tapi kadang-kadang seringnya ya langsung saja ke pembimbingnya. Tapi kalau pembimbingnya merasa, oh saya nggak expert di bidang ini ada yang lebih expert. Nah itu kesempatan kita tinggal minta pengantar ke Mas Teguh, minta format untuk usulan pengajuan permohonan expert judgment gitu ya Mbak Ina ya. Boleh nggak ke Baik, kampus Pak. lain? Nggak ada profesor di bidang ini, tapi di kampus lain juga boleh. Cuman kan yang harus diperhatikan tentu kan kedekatan kita dengan profesor itu ya. Karena kan Iya, betul. kalau profesor dari kampus lain bisa jadi kan, wah apa kaitannya itu kan? Oh, muka kasarnya nanti apa bayarannya kan repot kan? Nah, otomatis adalah kita memohon nanti kepada pembimbing arahannya, gitu Mbak Ina ya. Baik, Oke. Pak. Baik. Ya, Pak, punten satu lagi. Tadi kan Bapak sebutkan bahwa apa namanya buku panduan untuk metodologi ya, metodologi penelitian. Apakah memang di kampus UI BBC ini ada buku khusus gitu, Pak? Ya, ya. Ada ada pedoman yang harus dirujuk oleh mahasiswa. Satu pertanyaan lucu adalah ketika sidang atau seminar hasil itu nanti ada 4 penguji. Salah satu penguji adalah bagian tata tulis, bagian sistematika penulisan. Biasanya penguji 4. Penguji 4 itu akan bertanya, Bu Ina, apakah sudah membaca pedoman? Nah, itu kan. Nah, karena ada pedomannya, bagaimana cara pengaturan ukuran huruf, jarak, spasi, dan sebagainya, termasuk sistematika. Nah, tadi saya katakan materi saya ini kan belum update pedoman baru. Maka saya katakan nanti kita merujuk pada pedoman baru. Nanti biasanya Mas Teguh celakanya bersamaan dengan ini loh, bersamaan dengan penetapan pembimbing. Berarti di semester 3 ya, biasanya nanti akan mahasiswa dibagi itu ya. Jadi SK pembimbing sekaligus nanti ini pedomannya. Artinya apa? Sekarang sih ya udah aja merujuk pada yang saya sampaikan ini. Atau bisa juga sih kita mengambil bocoran dari pedoman. Karena pedoman diupdate sih, karena kadang pedoman diupdate setiap tahun ya, karena kadang-kadang ada hal-hal baru yang kemudian perlu diperbaiki. Walaupun tidak begitu signifikan perbedaannya ya. Jadi
boleh dia mengacu pada pedoman yang lama. Kalau dibutuhkan nanti pedoman tesis 2023 nanti saya bisa share aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Sekedar Buat uh, pengen tahu. ya, Iya, oke. terima kasih, Pak. Tolong tadi yang ingatkan saya tadi materi bab 2, materi bab 3 dan pedoman ya. Nanti biar saya kirim ke Ya, grup. nanti Bu Ayu, Pak, ketua kelasnya. Oke. Biar Mana Bu Ayu? komunikasi, Pak. Bu Ayu, Siap, siap ya, Pak. tolong Iya, tagih saya ya. Tagih saya ya. siap. Siap, Saya ada. makasih Pak Haji. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Wah, Mas Tajul Arifin ini baru kelihatan nih. Habis upacara Pak Haji, aduh Pak, menerima ini, aduh luar biasa Pak Haji tadi. Mohon maaf. Mantap, sukses ya. Selamat hari HAB depan. Siap Pak Haji, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kelihatannya sudah jenuh nih, udah padat banget ya. Karena saya paham saudara dihadapkan dengan proposal harus selesai gitu kan. Proposal selesai dengan baik dan benar, kemudian memenuhi standar ilmiah, bahwa secara teori yang kita teliti ini memang layak diteliti dan memang berdasar pada teori. Yang kedua, metodologisnya juga tadi, jadi kaidah metodologisnya benar. Ya, kita juga punya kaidah metodologis bagaimana kita meneliti. Jadi secara filsafat aspek epistemologisnya ya. Dan yang ketiga, jangan lupa tadi yang disampaikan Bu Ina tadi, pedoman. Pedoman itu adalah kaidah selingkung ya, kaidah yang berlaku di UI BBC. Kaidah selingkung ini harus pedomani karena kebenaran yang harus disajikan dalam tesis kita juga tidak cukup hanya dengan benar secara teori, benar secara metodologis, tapi benar juga secara penyajian. Jadi penyajian ini kan ibaratnya atribut pakaian kita gitu kan. Kita benar berpakaian, kapan digunakan sholat, kapan digunakan untuk jalan-jalan. Sama apa dia? Juga menjadi hal yang mendukung kebenaran. Iya sama apa San? Kebenaran ilmiah, kebenaran metodologis, dan kebenaran selingkung ya. Oke, teman-teman, saya kira itu, mohon maaf, ini agak saya padatkan karena ya waktu yang mepet. Ya, mudah-mudahan teman-teman semampunya bergerak saja bergerak. Siap Jangan pernah menunda. Siap Pak Haji, siap. Semangat banget. Mudah-mudahan hasilnya juga oke. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Kami Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Ato. Terima kasih ya. Izin saya live ya. Tuh, mana hadiahnya? Hadiah. Ayo, Bu Ayu. Kang Ato ada galau. Iya gimana? Ayo. Bilang nih, Share gitu materinya ya. Udah saya chat Bu, tinggal nunggu Bapak kirim aja. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ayu. Iya, sama-sama. Hari ini saya sepi sendirian, Bu Ayu. Siap. Pada di rumah masing-masing ya? Ya, pada ada kegiatan. Pak Ato, saya mah ditemenin sama keripik tempe. Masya Allah. Boleh nyoba lagi tuh.